Salam sejahtera buat kita sekalian, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bisa bersekutu pada hari ini lewat firman Tuhan yang dilayangkan oleh HKBP Distrik 25 Jambi. Saya, Pendeta Jaya Siahaan, yang akan membawakan perenungan bagi kita pada hari ini. Renungan kita didasarkan dari Yesaya 40 ayat 3. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin ada beberapa di antara kita yang pernah menikmati layanan kamar hotel. Nah, biasanya di setiap kamar pasti akan disediakan tulisan "Do not disturb", yang mana ketika kita menggantungkan tulisan itu di pintu, maka kita tidak akan diganggu. Kamar kita tidak akan dibersihkan, tidak akan ada orang yang berani masuk ke dalam kamar tersebut. Namun ketika kita membuat tulisan "Please clean up", maka dengan segera kamar kita akan dibersihkan, akan dikembalikan seperti semula, nyaman untuk didiami. Nah, firman Tuhan bagi kita juga pada hari ini sama halnya seperti itu. Dikatakan tadi, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Ada banyak orang yang salah persepsi dengan kata persiapkan itu. Pikiran manusia mengatakan persiapan ini berarti hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang seperti itu, atau mengusahakan yang ada, apa yang bisa dilihat oleh manusia. Nah, sebenarnya yang mau dikatakan bukan persiapan-persiapan demikian. Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita persiapkan? Nah, firman Tuhan kita pada hari ini mengatakan bahwa kembali lagi ke awal. Apa yang harus kita persiapkan? Hati kita, hidup kita. Mengapa itu penting? Sama halnya seperti kamar hotel tadi, ketika kita mengatakan atau membuat tulisan "Do not disturb", siapapun tidak akan berani masuk. Nah, hidup itu juga seperti itu. Ketika kita membentengi diri kita dengan tulisan "Do not disturb", siapapun tidak akan berani mau mengganggu, termasuk Tuhan pun. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita akan kita anggap segala sesuatunya itu atas kuasa kita atau atas usaha kita, bukan karena Tuhan. Namun ketika kita membuat dalam kehidupan kita, membuka diri kita, kita mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, please clean up", bersihkan saya, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan ini akan dianggap bahwa ini proses yang Tuhan lakukan untuk membersihkan saya. Bukan hal yang gampang memang, banyak proses yang harus dilalui, namun hasil akhirnya bersih kembali semula, menjadi orang yang baru. Itulah goal kita dalam kehidupan ini. Nah, kita sekarang memasuki minggu-minggu Advent yang pertama kebetulan. Kita diingatkan untuk bergegas, mempersiapkan diri, menyambut Tuhan dalam kekudusan. Nah, bagaimana kita menyambut Tuhan dalam kekudusan? Itu kembali lagi dalam diri kita sendiri. Apakah kita mau memulainya? Apakah kita mau membuka diri untuk setiap apapun kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Tidak menolak setiap apapun kehendak Tuhan, dan memahami itu semua adalah sebuah proses yang Tuhan hadirkan. Nah, itulah tujuan Tuhan datang ke dunia ini, menjadi juru selamat yang menyelamatkan manusia. Ketika manusia mau diselamatkan, maka juru selamat itu pun akan bekerja. Nah, renungan kita kali ini mengajak kita untuk mau membuka diri kepada Tuhan. Sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah kita minta, kita butuh campur tangan Tuhan. Kalaupun seakan-akan dikatakan di sini bahwa tujuan utamanya adalah Tuhan itu, namun kembali lagi ke modal awal. Lewat firman Tuhan ini, modal awalnya apa? Apakah diri kita sudah siap diperbarui Tuhan atau tidak? Kiranya kita dapat menjadi orang-orang yang sadar diri, yang membutuhkan pembaharuan dari Tuhan, yang mau bersedia diluruskan Tuhan, dibukakan Tuhan jalannya. Maka ketika apapun yang terjadi akan dipahami sebuah pembelajaran, bukan sebuah hal yang buruk dari Tuhan. Sama seperti ketika kita bersama dengan orang lain, sesama kita manusia. Ketika kita tidak suka dengan orang tersebut, maka apapun yang dikatakan pasti akan menimbulkan kebencian dalam kehidupan kita.
meskipun yang dikatakan itu benar. Sama seperti itu juga dengan Tuhan. Ketika kita membuka diri kepada Tuhan, apapun yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan hadirkan, baik, buruk, suka, duka, itu akan dipahami dengan sebuah kalimat, ini pembelajaran Tuhan bagi saya. Selamat merayakan Advent yang pertama, selamat membuka diri, selamat mempersiapkan jalan bagi Tuhan, selamat menyambut Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga